الفاتحة لسيد الأعراب والأعجم وهدية للمؤلف ومشايخنا وأصولنا الكرام ولفتوح العلم خير والحكم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du wa'lamu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala la yanbaghi lil 'alimi an yaskuta 'an 'ilmihi wa la yanbaghi lil jahili an yaskuta 'an jahlihi. Wa bisanadil muttasili ilal imamil muallifi rahimahullahu ta'ala wa 'ada an naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid daraini amin. Qala an Qabisah bin Mukharikil Hilali radhiyallahu anhu qala. Satu riwayat hadis dari Qabisah bin Mukharik al-Hilali, semoga Allah meridhoi kepada beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal mas'alata, bahwasannya meminta-minta itu, la tahillu, adalah perkara yang tidak dihalalkan, illa, kecuali, li ahadi salasati, pada salah seorang daripada tiga macam golongan. Pertama, rajulun, seseorang, tahammala, yang menanggung seseorang itu, hamalatan, atas satu tanggungan yang besar. Lahu, bagi dirinya itu, orang yang menanggung akan tanggungan yang besar itu, al-mas'alatu, diperbolehkan untuk meminta-minta, hatta yusibaha, sehingga dia dapat membayarkan hutang itu, summa yumsiku, kemudian dia berhenti dari meminta-minta. Wa rajulun, dan yang kedua, seseorang, asobathu, yang menimpa atas orang itu, jaihatun, bencana alam, ihtajat malahu, yang merusak, menghancurkan, yang menghilangkan daripada harta kekayaannya. Fahallat lahul mas'alatu, maka dihalalkan bagi orang yang tertimpa bencana alam itu untuk meminta-minta, hatta yusiba qiwaman, supaya dia dapat menegakkan kehidupannya, min aishin, daripada kehidupan yang tetap. Warajulun, dan orang yang ketiga, asobathu faqatun, orang yang tertimpa kefakiran, kemiskinan, hatta yakuma salasatun, sehingga mengatakan tiga orang, min zawil hijah, yang memiliki akal yang sempurna, min qaumihi, dari kaumnya. Laqad asobat fulanan, sungguh telah menimpa kepada si fulan, faqatun, kemiskinan. Fahallat lahul mas'alatu, maka dihalalkan bagi orang tersebut untuk meminta-minta,
hatta yusiba qawaman, sehingga dia dapat berdiri tegak atau hidup tegak, min aisin, daripada kehidupan yang tetap. Fama siwahunna, maka selain daripada 3 golongan itu, minal mas'alati, janganlah kau meminta wahai qabisa, suhtun, perbuatan yang diharamkan, yakuluhu, yang memakan ia, sahibuhu, orang yang meminta-minta itu, suhtan, dengan barang yang diharamkan. Rawahu Muslimun wa Abu Dawud wa Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban. Meriwayatkan hadis ini oleh Imam Muslim, Abu Dawud, Ibnu Khuzaimah, dan mensahihkan hadis ini oleh sahabat Ibnu Hibban. Hadirin yang dimuliakan Allah, alhamdulillah summa alhamdulillah, siang hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memperkenankan kita untuk bisa hadir dan duduk di tempat yang penuh keberkahan ini. Mudah-mudahan duduknya kita menjadi obat buat kita, dan duduknya kita menjadi wasilah akan turunnya keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah, kita masih membahas ini hadis-hadis yang terakhir sebelum nanti kita masuk hadis yang berkaitan tentang ibadah puasa. Kita masih membahas tentang bagaimana cara menyalurkan harta yang ada pada diri kita. Lalu siapakah orang-orang yang berhak menerima daripada harta kita? Jangan selalu memahami konotasi harta kita itu banyak, enggak. Tapi setidaknya ada kewajiban yang harus kita lakukan pada harta milik kita. Kewajiban jiwa kita, kita wajib zakat fitrah. Kita harus paham siapa orang yang perlu kita berikan zakat fitrah. Kita jangan bilang, kita yang orangnya cukup, hartanya sudah sampai nisab emas 85 gram. Kalau lempengnya 1 juta, dia punya tabungan 85 juta, nyampe 1 tahun udah kena wajib zakat mal dia. Siapa yang mau kita berikan zakat mal? Lalu bagaimana cara untuk memberikannya? Siapa yang berhak? Itu yang perlu kita pahami, dan itu ilmu kemasyarakatan yang harus ada. Nah, hadis yang kita baca ini, Rasul itu orangnya mengajarkan kepada hambanya itu untuk menjadi orang yang jud, orang yang dermawan, orang yang baik. Sampai-sampai Nabi tidak ingin hambanya, umatnya menjadi orang pelit, maka ada pensyariatkan zakat itu. Jadi zakat itu mau nggak mau jadi wajib seseorang mengeluarkan hartanya. Kenapa? Wajib hukumnya. Kalau tidak, berdosa dia. Tapi kalau zakat itu tidak diwajibkan, bisa jadi gitu. Bisa jadi orang nggak ada yang mau sedekah, nggak mau. Nih, Nabi nyuruh jadi orang yang rajin sedekah, orang yang dermawan. Tapi Nabi melarang untuk menjadi orang yang suka minta-minta, dilarang sama Nabi. Minta-minta itu sebab dia tidak mampu. Kalau yang mampu nggak boleh minta sama Nabi. Kemarin datang 2 sahabat sama Nabi, keker-keker badannya. Kayaknya si anak listrik nih, kayak abang itu, tegap gitu. Datang ke pengurus masjid, datang ke Nabi. Habis bagi-bagi zakat Nabi. Iya. Kita nggak dapet Nabi berdua. Tegap, berwibawa, datang naik apa? Kuda. Kuda itu sekarang bukan motor Vespa. Kuda itu kendaraan mahal, mewah kuda itu. Kata Nabi gitu, kalau kamu mau saya kasih, tapi asal kamu tahu zakat ini tidak pantas buat diri kamu. Zakat ini nggak pantas. Kenapa? Kamu orang yang mampu. Jadi orang kaya itu ada 2. Ada orang kaya secara hakiki memang orang kaya dia. Dia lahirnya aja di Pondok Indah gitu. Waktu brojol nggak pakai ditahan bayinya. Waktu ini enggak, memang orang kaya hakiki, uangnya banyak. Ada yang kaya maknawi, ini kita nih, dikasih kesehatan,
punya pekerjaan, setidaknya bisa makan pakai hasil jerih payah kita sendiri. Jangan jadi orang yang suka minta-minta, jangan, sekalipun harta yang sedikit. Diam. Kalau kata orang Inggris nih ya, jangan celamitan. Itu minta-minta, jangan. Jadi kebiasaan celamitan jangan, walaupun hal yang kecil. Jangan gitu pakai kode, enak nih, bungkus-bungkus, jangan. Itu udah minta-minta. Ngajarin Nabi jangan. Jadi orang yang dermawan, jangan jadi tukang yang minta-minta, jangan. Bisa dipahami di sini, jangan ya. Sedikit pun jangan gitu. Apaan tuh? Oh, win kretek filter ya, baru ya, berapa? 22. Boleh tuh sebatang mah gitu, nyobain gitu. Jangan. Dari hal yang kecil jangan gitu. Nah, dari hadis tentang qobisah ini Nabi mengajarkan kalau orang susah minta wajar gitu. Orang kaya mau minta boleh, kemarin ada syarat-syaratnya. Termasuk dalam 3 keadaan ini orang boleh minta, boleh. Nanti saya pengen kasih gambaran ulama konvensional, ulama-ulama mutaakhirin memberikan penjelasan buat kita supaya jangan sampai kita nggak mengeluarkan. Nah, Nabi pernah berpesan kepada sahabat Qobisah bin Muharik al-Hilali. Nabi bilang begini, jangan pernah minta-minta, la tahil, nggak dihalalkan buat umat Nabi Muhammad minta-minta, nggak dihalalkan. Kalau tidak dihalalkan berarti apa hukumnya? Haram. Jangan, kata Nabi. Ini sih dalam kelasnya kelas skup yang besar. Kalau skup ringan ulama masih bilang kalau dia sama-sama ridho boleh dah gitu. Saya sama Bang Odi rokoknya sama-sama mil gitu. Minta, saya tahu dia ridho, itu masih aman. Bahkan dalam kalangan yang kaul yang lebih lemah lagi mengatakan, saya nggak perlu ngomong sama Bang Odi, saya ambil aja rokoknya, pasti dia nggak marah. Kalau saya yakin seperti itu masih boleh tuh. Tapi buat orang-orang tasawuf mengatakan subhat itu nggak boleh. Biar kata di kantor kita udah tahu itu roti yang bawa Bang Saipur, kita mau makan nunggu dianya. Kenapa? Nggak mau jadi barang subhat. Walaupun kalau kita makan kita tahu udah disiapin, boleh, dia juga pasti ikhlas. Jadi kita bedain kacamata tasawuf sama kacamata fikih. Yang kita bahas sekarang kacamata fikih namanya. Jadi apa? Minta-minta yang kebangetan sering. Memang tukang minta-minta ini maksudnya. Bukan minta sebatang 2 batang, kalau itu mah nggak apa-apa. Dingin nih, kata Bang Odi, nggak bisa minta kan? Gue nggak nawarin nih. Ya iyalah, nggak ngerti banget lu gitu. Ya nggak begitu. Kalau minta rokok doang, Marlboro filter boleh. Ini mah minta-minta yang jadi profesi tau. Memang kerjaannya minta-minta, jangan. Orang ini sudah merusak harkat martabatnya. Di dunia mukanya aja udah ngilangin malu. Orang minta-minta tuh malu, Pak. Mukanya tuh malu. Minta gitu dilihat tuh udah malu. Nanti di akhirat datang bertemu Tuhan karena sudah menggadaikan kemaluan dan kehormatannya dengan minta-minta. Datang menghadap Tuhan, mukanya nggak ada dagingnya. Kenapa? Rasa malu lu udah lu jual. Rasa malu lu udah dijual. Tapi kata Nabi, kalau dalam keadaan terdesak, 3 golongan ini malah disuruh minta-minta. Bukan sekali, minta-minta boleh. Sampai pada batasan tertentu. Siapa itu? Pertama, rajulun tahammala hamalatan fahallat lahul mas'alatu hatta yusibaha thumma yumsiku. Orang yang menanggung akan tanggungan yang besar, baik dirinya ataupun tanggungan orang lain, maka dia boleh meminta-minta sampai dia bisa membayarkan hutangnya, thumma yumsiku, kemudian berhenti minta-minta. Kaya memang, siapa yang gak kenang Bang Elwin kekayaannya? Raffi Ahmad mah lewat Andara, lewat, kaya beliau. Satu saat karena beliau majelis taklim di sini kan, Bang Anggi punya masalah. Gitu. Apa masalahnya Bang Anggi? Sama rumah sakit nih. Rumah sakit yang mana? Berapa butuhnya? Anggaplah butuhnya 50 juta. Gitu. Bang Erwin orang kaya. Saya ambil alih hutangnya Bang. Tapi ternyata Bang Erwin duitnya nggak ada segitu, habis buat invest. Di rumah tinggal 5.000, tinggal 10.000. Dia udah ngambing nih nanggung masalah demi keluarganya Bang Anggi. Maka Bang Erwin boleh minta-minta ke abang, gue udah kena tanggungan nih, gue udah janji sama Bang Anggi mau bayar utang, minta bantu gue, kasih 500.000, minta sama abang kasih, itu boleh. Hatta yusibah, sampai bisa dia bayar semua.
Berapa sih utang? 50 juta. Kasih. Boleh. Kenapa? Dia minta bukan atas nama diri sendiri dan bukan buat makan dia. Nih, maksud saya begini. Kalau ada orang minta, kemarin kan kita udah ngajarin, jangan sampai dalam sehari kagak naruh sedekah di kotak 2.000, jangan. Jadiin tradisi. Kalau ada orang punya masalah besar kayak begitu, kita nggak bisa bantu banyak. Bantu sedikit juga kita menjadi berat. Kenapa? Lagi masa-masa susah. Ulama-ulama kontemporer mengajarkan kita begini, Pak, caranya. Jangan sampai orang datang ke rumah kita sedikit pun nggak keluar. Caranya bagaimana? Kita anggaplah orang yang punya harta. Atau memang Bapak bisa jadi orang yang punya harta. Kalau dikumpulkan uang gaji selama setahun adalah kena nisab zakat. Anggaplah Bapak punya harta 85 juta, kena zakatnya 2.500.000. Nanti nih di Ramadan bayarnya. Ada orang datang ke kita, Pak minta tolong dong Pak, mau biaya rumah sakit nih. Saya nggak ada Pak, tapi sebentar. Kita ambil tuh 500.000. Nih Pak, saya bayar. Nggak usah ngomong apa-apa, cuma dalam hati. Ini uang zakat mal gua. Harusnya gua bayar nanti di bulan Ramadan. Tapi gua ambil dulu sekarang buat ngasih. Supaya apa? Nanti di Ramadan tinggal ngurangin. Kemarin udah ngeluarin Bapak 500. Sekarang tinggal bayar 2 juta. Kitanya nggak berat ngeluarinnya. Itu harta orang lain dan memang zakat wajib kita keluarkan. Boleh. Allah. Oh, boleh. Kita kan berat 2,5 juta bang, bayangin berapa slop rokok Sampurna gitu. Berat. Tapi kalau kita kasih kepada orang itu bukan berarti pamrih, memang kewajiban. Harta saya sih nggak nyampe, tapi setidaknya lu punya kewajiban sedekah dari harta lu. Gue yakin sih nyampe 85 juta. Berarti 2,5 juta. Kasih. Susah sekolah nih, biaya anak kurang nih. Itu namanya orang butuh tuh. Boleh dia minta, kasih. Berapa? 500.000. Nih 500.000 ambil. Ini butuh rumah sakit berapa? Ini kasih 1 juta. Nanti kita kalkulasi aja pas giliran waktunya bayar zakat dari harta kita. Dihitung-hitung 2,5 juta, kurangin 2.200.000. Zakatnya tinggal 300.000. Halal. Berat nggak ngeluarinnya? Enggak. Kenapa? Memang kewajiban kita. Kewajiban kita. Jadi jangan sampai orang datang kecil-kecil udah bawa balon goyang-goyang Pak, ketuk kencang mobil kita cuma begini doang. Itu mah bukan karyawan PLN yang ngaji, nggak begitu. Bukan, kasih. Ditangkap sama Pemda, lebih baik ditangkap. Emang lu bisa nyelamatin mereka kasih makan? Nggak bisa. Dulu pun ada peraturan ditangkap. Orang tua saya bilang tangkap daripada gua nggak ngasih. Lu urusin dulu nih di pinggir jalan tuh yang namanya Lebak Bulus. Yang minta bukan orang Pak, monyet ikut minta. Monyet di Lebak Bulus itu monyet ikut minta. Tarik, kasih. Bayangin, jangan kita mau bang kasih 2.000. Kalau nggak ada, oh ya mohon maaf, nanti dah saya kasih. Tapi niatin besok kalau saya lewat sini lagi gua kasih. Bisa dipahami ya? Orang yang butuh boleh, ente kaya tapi utangnya besar, boleh minta-minta. Hatta yusibah, sampai bisa membayar. Maulid ternyata kemarin minus. Waduh Pak Ustadz, minus kita. Kenapa? Nasinya dikirimnya kebanyakan. Berapa kurangnya nasinya? 10 juta kata Ustadz Ridwan, saya yang ngambil. Udah maulid beres, saya ngambil. Udah waktunya bayar nggak ada nih. Ya Allah, rezeki belum keluar. Bayar Bin, tolongin dong. Boleh. Hatta yusibah, sampai bisa bayar. Ketika sudah bayar, summa yumsiku, udah berhenti. Jangan jadi ketagihan. Nanti di belakang dikasih tahu kan ketagihan, jadi kebiasaan. Jangan gitu. Ini ngomong goceng bisa goceng, itu udah kebiasaan, nggak boleh. Kalau udah selesai yusibah, summa yumsiku, berhenti. Udah, nggak usah minta-minta. Kenapa? Udah beres. Udah nggak fakoh namanya. Paham? Jadi orang kaya boleh nggak minta? Nggak boleh, bukan atas nama diri sendiri. Lu kan orang kaya, iya gue udah nyumbang duluan. Tapi yang dibutuhkan, nanti sahabat saya ceritakan, yang dibutuhkan itu 2 miliar. Gue udah nyumbang nih 1 miliar, gue kurang, gue minta sama lu. Oke kalau gitu gue kurang. Dia kan minta tuh, bukan atas nama dirinya, boleh hukumnya. Kenapa? Ada tanggungan yang harus dia jawab. Palestina itu tanggungan kita umat muslim. Kita umat muslim. Kalau dia ngirimin nomor rekening, kalau kita nggak bisa bantu, catat nilai niat. Iris kuping saya yang cerita adiknya almarhum Syekh Ali Jabir namanya.
Yang cerita namanya Syekh Muhammad Jabir namanya. Itu cerita belak-belakan. Yang namanya Syekh Ali Jabir itu nggak boleh dengar sedikit telepon dari Palestina. Bukannya diminta, telepon langsung. Palestina kapanpun telepon diangkat teleponnya. Beliau punya uang, dapat transferan habis ceramah. Palestina minta langsung ke ATM ditransfer. Nol langsung disisain sama dia. Ditransfer semua. Orang bilang dia punya villa di puncak, enggak, dia punya kenalan, punya puncak. Karyawan TV One pengen di puncak, sangkanya villanya punya si Ali Jabir. Kata Ali Jabir main-main aja, tapi si Ali Jabir yang bayarin nih. Nanti kalau ada kru suruh main, makan gratis, saya yang bayar. Ali Jabir nggak punya rumah, istrinya udah dikasih tahu, uang saya sedekahin ke Allah. Semuanya rekeningnya nol. Dikasih ke Palestina, jerit dikit Palestina kirimin ratusan juta dia. Hebatnya beliau wafat di Palestina, sholat buat Syekh Ali Jabir. Sholat Palestina buat Syekh Ali, nangis mereka. Kenapa? Orang tuanya yang di Indonesia. Itu tanggungan kita, akhul muslim. Kita nggak usah pusing dia mau kecekan bohong kali ini kampung Sasak bohong, enggak, kasih 2.000 nggak bikin miskin, nggak bikin jadi orang kaya. Udah, jadi hati tenang aja, nggak usah dipikirin jauh-jauh. Itu saudara kita tuh, catat kalau nggak bisa sekarang, nanti kalau punya duit. Yang kedua, warajulun asobat hujaihatun ihtajat malahu fahallat lahul mas'alah hatta yusiba qawaman min aishin. Seseorang yang tertimpa pada dirinya bencana alam yang merusak hartanya, hilang hartanya. Fahallat lahul mas'alah. Orang itu halal, bahkan disuruh minta. Hilang tuh dia, bencana, nggak ada lagi harta. Lalu dibikin nih, Pak, saya mau sedekah nih Pak. Sedekah saya nggak banyak. Kalau seandainya Bapak saya bikinkan video, Bapak minta, nanti saya kirim sama keluarga saya, bagaimana Pak? Dia bilang saya ikhlas, saya mau, nggak apa-apa, minta. Jangan jadiin konten, cuma minta gitu. Supaya saudara-saudara kita ngasih, Pak, kalau buktinya saya ada di sini, saya bantu. Kasih boleh, orang bencana alam uang hartanya nggak ada kok. Sampai kapan dia? Hatta yusiba qawaman, sehingga dia bisa membangunkan diri dia sendiri. Udah nggak tergantungan sama orang lagi. Fi aishin, di dalam kehidupannya. Bangun, bantu, udah selesai nih. Bapak sini sebentar. Punya keahlian apa Bapak? Bisa dagang, bisa. Bisa dagang kelontongan, bisa. Jual rokok, bisa. Berapa modalnya? Modalnya 2 juta Ustaz. Sekarang saya kasih 2 juta, Bapak berhenti minta-minta dagang rokok sampai dia bisa hidup sendiri. Ini yang diajarin sama ulama. Yang nyolong sendal di pasar mestik, di Masjid Imatul Masakin itu nggak bisa makan. Kenapa? Karena dia minta sama saudara muslimnya, kagak dikasih. Maka dia nyolong sandal. Ambil, coba tangkep tuh. Kayak guru kita diambil, suruh minum, kasih makan. Gak kuat dia makan, nangis. Saya lapar Ustaz, saya belum makan. Saya minta, saudara kita gak ada yang ngasih. Saya gak kuat nahan perut. Kalau namanya perut susah. 2 hari gak makan, saya nyolong sendal, sial ketangkep saya. Digebugin saya. Sekarang udah, makan aja. Itu dia ambil makan, ambil nangis, gak kuat, malu. Sekarang jangan tinggal di sini. Orang udah ngeliat muka ente jelek. Pulang ke kampung. Mana kampungnya? Tasik Ustaz. Bisa jual kelontongan rokok, bisa. Berapa modalnya? 200.000. Dikasih 200.000 nih. Balik ke kampung. 10 tahun datang dia lagi. Nyari Ustadz yang dulu ngasih dia dulu. Kasih nih Ustaz, hasil saya dagang dulu. Sekarang saya punya harta. Di Kedaung Ciputat, yang punya pom bensin Vivo, itu dulu tukang black tau nggak black? Tukang jual bensin pakai tong, setengah tong tuh, tau nggak? Dulu tuh minyak tanah tuh begitu tuh. Itu dulu dia jual itu. Dia tanya sama Ustaz, saya mau jualan apa nih? Minyak tanah. Dulu 700, paling tinggi dulu 1.200 dia jual. Kenapa gue beli dulu di situ? Gue tahu tuh dia pakai corong begitu, dia jualan tuh. Dia jualan. Sekarang punya Vivo atau Vivo bensin saingannya itu, dia punya Vivo. Dulunya jual itu.
Tapi di rumahnya karena udah nggak ada minyak tanah, dia jual bensin tuh, eceran. Padahal punya pom bensin, jual bensin eceran. Kenapa? Dulu gue dari sini nih. Dari mana dia dapat tuh? Dari ustadz yang ngasih dia. Udah usaha, luntang-lantung. Apa? Jual minyak tanah, lu gotong sono dari pasar Ciputat pakai gerobak, lu tuang di sini, lu dagang literan 700. Nurut ya. Dagang. Orang nitip motor, almarhum Bang Mahyudin, nitip motor. Selesai motornya laku, dapat bonus, sampai punya showroom motor, punya pom bensin. Dia ingat tuh kebaikan yang kecil. Berapa dulu modalnya? 50.000. Sekarang dulu kiainya pas mau butuh apa-apa ditanggung. Kiai mau kemana? Saya yang nanggung sekarang. Jadi jangan berpikir gede, enggak. Saya tuh kagum gitu, denger malam stand up namanya Kiki Saputri. Siapa yang bikin dia sukses? Parto yang bikin sukses. Dari Parto nyekolahin dia. Jadi nggak sadar kita gitu. Yang sedikit kita anggap remeh, itu yang kata Tuhan bisa jadi sedekahmu yang ringan, itu yang kau remehkan, yang bisa nganterin ke surga. Lantaran kau ngasih dia jadi selamat nih, nggak nyolong lagi, jadi orang bener, anak-anaknya hafal Quran gara-gara sedekah lu. Jangan jadi orang begini. Nauzubillah min dzalik. Jangan. Sampai kapan Aish? Sampai dia ini. Yang ketiga, warajulun asobathu faqatun hatta yakuma salasatun min zawil hijam min qaumihi laqad asobat fulanan faqatun fahalat lahul mas'alah hatta yusiba qawaman min Aish. Yang ketiga, seseorang yang tertimpa kemiskinan, yang kemiskinannya sudah valid data-datanya. Kenapa? Yang bercerita 3 orang. 3 orang sudah bilang memang dia orang miskin. Kita punya zakat nih Masjid Al-Manar lebih, yang bayar zakat sampai 10 miliar. Dikumpulin semua di sini. Kita tanya sekarang, nih karyawan kira-kira yang paling miskin siapa? Dia kerja di sini tapi cuma cukup buat makan dia doang. Buat yang lain dia nggak cukup. Kita tanya 3 orang zawil hijah, orang yang punya akal bilang, yang miskin masih Anu. Iya si Anu. Kemarin saya lihat 3 orang saja mengatakan dia itu miskin. Boleh dia minta-minta. Dalam keadaan tertentu dia datang ke tempat kita. Kalau kita udah tahu benar-benar dia miskin, kasih dia. Sampai apa? Min aishin, sampai dia hidup pantas dan bisa tegak. Maka orang membantu itu statutanya berbeda-beda, ukurannya beda-beda. Yang tadi nanggung masalah, kita bantu dia memang gede. Kenapa? Tanggungan dia tanggungan orang lain gede. Tanggungnya gede. Yang ini cuma buat sekedar hidup miskin. Bagaimana caranya supaya nggak jadi orang miskin? Makanya zakat fitrah boleh buat mengetaskan kemiskinan. Kumpulin sekarang zakat fitrah Masjid Al-Manar. Berikan kepada 1 orang yang memang hasil surveinya dia yang paling miskin. Ada tuh anggap 20 ton, kasih dia 20 ton. Sekarang dia jadi mustahik zakat, besok jadi wajib zakat. Kenapa? Jadi bandar beras dia. Itulah zakat, mengeretaskan kemiskinan. Bisa dipahami. Beda-beda ukuran, beda-beda. Tuh guru saya, ayah saya tuh berani bilang begitu. Ada orang tuh nangis, istrinya nangis, suaminya meninggal. Nangis dia. Dia bisikin doang gini dong, udah nggak usah nangis. Berapa anaknya? Nanti saya yang bayarin sekolahnya. Udah titik. Kalau mau mondok bawa ke tempat saya. Udah. Anu Pak Ustadz, udah berapa biaya sekolah? Sebulan 500, tiap bulan saya transfer. Udah. Bisa nggak kita? Nggak bisa. Ya ada yang dari kecil-kecil aja udah. Begitu. Itu ngucuran uang nggak habis-habis. Nggak bakal habis-habis. Nggak bakal habis-habis. Kuping saya taruhannya nggak bakal habis. Faqatul laisa hada, nggak bakal miskin, nggak bakal. Nggak ada duitnya di dompet iya, tapi ketika dia butuh pasti ada. Kuping saya taruhannya. Famasiwahunna minal mas'alasi yaqobisa suhtun yakulu sahibuhu suhtan. Selain daripada 3 orang itu yang dia suka minta-minta, maka orang tersebut sudah melakukan sebuah tindak keharaman. Orang yang makan yang haram, maka tempatnya yang pantas adalah neraka. Jadi selepas dari itu apa? Udah jangan jadi tukang minta-minta. Apalagi sampai dijadikan profesi. Jadi kita jangan bilang nih Pak Haji semua, kita bilang
mudah-mudahan kemiskinan bisa hilang. Bohong kalau kita masih pelit mah. Gak bakal bisa hilang. Percaya sama itu Pemda, kagak. Dia gak ngurusin begituan, dia capek. PLT mana ngerti, gak ngerti dia. Pusing. Pusing. An Abdul Muthalib Rabi'ah bin Haris radhiyallahu anhu qala. Dari Abdul Muthalib bin Rabi'ah bin Haris, semoga Allah meridhoi kepada beliau, qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna shadaqata, sesungguhnya sedekah, la tambagi, enggak pantas diberikan sedekah itu, li ali Muhammadin, kepada keluarga Nabi Muhammad. Innama hiya, bahwasanya sedekah itu, ausahun nasi, adalah kotoran manusia. Wa fi riwayatin, dan pada riwayat yang lain, wa innaha, bahwasannya sedekah itu, la tahillu li Muhammadin, enggak dihalalkan bagi Nabi Muhammad, wala li ali Muhammadin, dan tidak halal juga bagi keluarga Nabi Muhammad. Rawahu Muslimun, meriwayatkan hadis ini oleh Imam Muslim. Kita harus tahu syarah dan penjelasannya dulu. Ini adalah berkaitan tentang yang namanya zakat. Sedekah di sini artinya sedekah wajib zakat. Maka yang namanya zakat, mau itu zakat fitrah ataupun zakat mal, maka orang-orang yang dibilang keluarga Nabi Muhammad haram hukumnya menerima zakat. Siapa sekarang yang disebut Habib, Sayyid, Syadati, itu namanya keturunan Nabi Muhammad, mereka haram menerima zakat. Ausahunnas, karena zakat itu kotorannya manusia. Kotoran manusia secara batinia. Harta itu dimakan. Ada harta orang lain yang harus dikeluarkan. Yang zahir keluarinya di sepiteng. Yang batin dikeluarin di zakat. Maka ketika Sayyidina Hasan ada kurma yang dibayarkan zakat, dimakan sama dia, sama Nabi diambil mulutnya. Nabi keluarin. Muntahin, keluarin. Kenapa? Hadza sahkun minan nas. Ini kotoran manusia. Gak pantas keluarga Nabi Muhammad makan kotoran, gak pantas. Ini gambaran buat kita. Itu kotoran yang harus dikeluarin. Kita makan dah seminggu, Bang Erwin, kagak berak seminggu. Gimana rasanya? Sakit melilit perut kita. Makanya harus dikeluarkan. Kalau dikeluarkan, makan lagi enak. Keluarin lagi, makan lagi enak. Coba makan gak dikeluarin, makan lagi, belendung. Sakit. Itulah harta yang dikeluarkan. Dari sini kenapa? Karena keluarga Nabi Muhammad dan keturunannya itu sudah dapat 1/5 daripada harta rampasan perang, ghanimah. Sehingga yang namanya zakat diharamkan buat mereka. Tapi kalau sedekah sunnah, wakaf, hadiah, itu boleh sedekah sunnah. Datang Habib ke sini, kita undang, kita amplopin dia, gitu. Dia terima. Kenapa? Itu hadiah buat dia. Tapi kalau kita bilang, "Assalamualaikum Bib, saya mau bayar zakat," kata dia, "Jangan bayar di sini, bayar sono di tempat lain." Kenapa? Haram buat keluarga Nabi Muhammad makan zakat. Jelas. Jadi jangan ada Habib kita amplopin, "Ini Bib buat antum dari anak, sisanya zakat." Lu ngasih tai, kata dia. Nggak boleh. Bentuk penghormatan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu qala. Dari Jubair bin Mut'im, semoga Allah meridai kepada beliau, qala, beliau mengatakan, "Masyaitu anna wa Utsman bin Affan ila Nabi sallallahu alaihi wasallam." Kata Jubair bin Mut'im, pernah saya jalan, saya Utsman bin Affan menghadap kepada Nabi. "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, a'taita Banil Muthalib min khumsin Khaybar." Kamu telah memberikan kepada keturunan Bani Muthalib 1/5 daripada harta ghanimah perang Khaybar. Wa taraktana, tapi kau enggak memberikan kepada kami. Wa nahnu wahum bimanzilatin wahidatin, padahal kami dengan dirinya itu satu posisi yang sama, jabatannya sama.
Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi menjawab, innama Banul Muthalib, bahwasanya keturunan Banu Muthalib wa Banu Hashim, dan keturunan Bani Hashim syai'un wahidun, merupakan satu keluarga yang sama. Rawahul Bukhari, meriwayatkan hadis ini oleh Imam Bukhari. Jadi begini, tadi keluarga Nabi Muhammad, para habaib sekarang yang menjadi keturunannya, mereka nggak boleh makan zakat karena zakat itu kotoran manusia. Kenapa mereka nggak boleh? Karena mereka dulu datuknya zaman Nabi Muhammad, keluarga Nabi Muhammad diperbolehkan dari harta rampasan perang itu ngambil seperlimanya. Seperlima yang diambil sama Nabi itu dibagi kepada golongan Bani Abdul Muthalib tuh. Keluarga Nabi itu dibagiin, semuanya dihabisin ke Bani Abdul Muthalib. Nggak lama datang nih sahabat Jubair bin Mut'im sama sahabat Utsman dari golongannya Bani Hashim, datang gitu, Nabi, aku tahu keluarga Nabi Muhammad itu dapat seperlima, dia nggak dapat zakat tapi dapat seperlima. Masa Bani Muthalib dikasih, Bani Hashim nggak dikasih sih? Gimana sih Nabi? Kata Nabi, gimana? Enggak, lu sama dia itu nggak ada bedanya, lu tuh satu keluarga. Gua itu bantu keluarga Bani Muthalib, otomatis bantu juga keluarga Hashim. Lu tuh sebenarnya satu, cuma beda nama. Beda nama. Kayak kita ngasih sedekah kepada orang tuanya buat makannya, anaknya kena, sama aja. Cuma gua ngasihnya lewat ibu lu, yang makan lu juga. Kalau gua ngasih ke lu makannya nggak bener, beliin yang lain. Gua kasih ke ibu lu. Kasih ke Bani Muthalib sama aja sebenarnya, lu juga dapat Bani Hashim, lu nggak tahu aja. Paham? Ya udah, zakat kita berikan, kepalanya aja kita kasih. Zakat berapa orang? Bapaknya yang kita kasih, ibunya yang kita kasih, anaknya katutin aja, udah diikutin doang. Bisa dipahami? An Abi Rafi'in radhiyallahu anhu, hadis dari Abi Rafi' radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya pernah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba'asa rajulan, mengutus seseorang yang diutus oleh Nabi, namanya Arqam bin Arqam Al-Qurashi. Buat apa? Ala shadaqati, untuk mengambil zakat, min Bani Makhzumin, dari kelompok Bani Makhzum. Faqala li Abi Rafi'in, kemudian berkatalah Arqam bin Arqam ini kepada Abi Rafi', izhabni, ayo temenin saya, fa innaka tusib minha, bahwasanya engkau juga orang yang boleh menerima zakat. Faqala, maka berkatalah Abi Rafi ini, la hatta atiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya nggak mau ikut sebelum saya nanya sama Nabi. Fa'as'alahu, maka dia bertanya, fa'atahu fasa'alatun, maka didatangilah Nabi dan memberikan pertanyaan. Faqala, maka Nabi menjawab, maulal qaumi min anfusihim, budaknya satu kaum adalah termasuk golongan tersebut. Wa innaha, dan bahwasannya namanya zakat itu, la tahillu lana shadaqatu, tidak pantas bagi kami untuk menerima sedekah itu. Ini tadi yang nggak boleh menerima zakat itu Nabi Muhammad, keluarga Nabi Muhammad, dan keturunan Nabi Muhammad, Banu Hashim, Bani Muthalib, yang menjadi para sayyid, para habaib sampai yaumil kiamah, haram menerima zakat. Nah, ada satu kasus dari namanya Rafi ibnu Rafi. Ibnu Rafi ini sahabat Nabi, tapi dulu dia budaknya sahabat Abbas. Lalu sama sahabat Abbas, Ibnu Rafi diberikan sama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika sahabat Abbas memeluk agama Islam, Nabi senang, maka budaknya ini Rafi dibebaskan. Dah, kamu dibebasin, udah bukan budak lagi, orang bebas, orang merdeka. Nah, Nabi pernah nyuruh namanya Arqam bin Arqam Al-Qurashi. Ini bapak kalau yang pergi umroh atau haji, cari Darul Arqam. Ini rumahnya beliau nih. Ini rumahnya yang dipakai oleh Nabi ketika Nabi dakwah sembunyi-sembunyi dan Nabi melakukan ibadahnya di Darul Arqam, rumahnya Arqam. Sampai dapat sahabat 40 baru Nabi terang-terangan. Dari mana ibadahnya? Di rumahnya Arqam. Makanya di Mekah ada Darul Arqam namanya. Itu punyanya Arqam bin Arqam Al-Qurashi namanya.
Arkom disuruh sama Nabi, sekarang kamu pergi ke kampung Bani Makhzum. Ngapain di Bani Makhzum? Ambil zakatnya orang-orang Bani Makhzum, ambil sekarang. Maka Arkom ngajak nih Abi Rofi nih, Fi, ikut gue yuk, temenin. Lu kan juga orang yang berhak dapat zakat lu, gitu. Lu kan orang susah, lu dapat zakat. Kata Ibu Rofi gini, ntar dulu, gue tanya dulu sama Nabi, boleh apa enggak, terus gue dapat apa enggak. Maka datang kepada Nabi, jelasin, maka Nabi mengatakan begini, hamba bekas hamba sahaya satu kaum, maka dia termasuk golongannya. Kamu adalah orang yang saya bebaskan, maka kamu bebas karena saya. Saya orang yang diharamkan oleh Allah untuk menerima zakat, maka orang yang berkaitan dengan saya juga haram menerima zakat. Maka bekas-bekas budak Nabi Muhammad, mereka semua tidak ada yang menerima zakat kecuali mendapatkan hadiah dari Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang udah nggak ada budak, makanya udah aman. Tapi dulu bekas-bekas budak yang dibebaskan sama Nabi Muhammad, maka semuanya tidak ada yang mendapat zakat. Bisa dipahami? Ini satu hadis lagi masih kuat ini. Ini satu hadis lagi terakhir, Bang Odi masih kuat? Sanggup? Kalau nyerah angkat tangannya. Nah, ini hadis yang terakhir ini kita sebelum besok masuk ke tentang bab puasa. Ini kuncian terakhir, bagus hadisnya, banyak sekali penjabaran yang perlu dipahamin sehingga kita bisa ngambil hikmah dari pelajaran kita. Nah, ini hadis terakhir gimana? An Salim bin Abdullah ibni Umar an abihi radhiyallahu anhu. Hadis dari Salim bin Abdullah bin Umar dari ayahnya. Ini berarti yang cerita cicitnya Umar. Umar punya anak namanya Abdullah, Abdullah punya anak namanya Salim. Oh, berarti cucu ya. Salim meriwayatkan satu hadis, dia dengar cerita ini dari bapaknya Abdullah. Abdullah dapat cerita dari ayahnya sendiri Umar, karena pelakunya Umar. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana yu'ti Umar bin Khattab, bahwasanya pernah memberi Nabi kepada Umar bin Khattab al-ata'a, akan hadiah, akan pemberian. Nabi tiba-tiba ngasih Sayyidina Umar hadiah. Fayaqulu, maka mengatakan Sayyidina Umar, "I'tihi afqar minni." Ya Rasul, jangan kasih saya, tapi kasih mereka orang-orang yang lebih membutuhkan daripada saya. Ini akhlak sahabat Nabi. Mereka dalam zohir kelihatannya orang yang susah, tapi merasa diri mereka kaya, sehingga yang mereka pentingkan orang lain dulu, bukan dirinya. Ini Umar udah jelas kaya nih, tapi sahabat Nabi yang miskin gak pernah merasa miskin, sehingga gak mau minta-minta dan lebih mementingkan orang lain. Sahabat Nabi kalau berak itu tainya hijau, berak tainya hijau. Kenapa? Kalau dia gak punya makanan, yang dia makan tuh rumput-rumput kecil hijau yang hidup tidak punya kepemilikan orang, dia ambil, dia makan. Sehingga kalau beraknya hijau, bekas tanaman. Kenapa? Buat dia pantangan minta-minta. Kecamuk perang, habis, banyak yang meninggal. Sahabat Nabi duduk semuanya, sakit, kehausan. Ada minuman cuma satu gelas begini. Dia haus banget, lelah banget. Pas dia mau minum, dia ingat sebelahnya belum minum, kehausan, sakitnya lebih parah. Maka dia bilang apa? Anta awala minni, kau lebih pantas daripada saya. Diterima sama dia. Mau diminum, dia lihat yang sebelah sono udah jeritan, aus. Dia kasih, anta awala minni, kau lebih pantas dia kasih. Terus sampai balik ke tempat yang pertama kali. Nih, kamu yang lebih pantas minum daripada saya. Kau sudah berjuang lebih banyak. Akhirnya begini, kita minum bareng-bareng. Sentuh doang sampai dapat semua. Kalau kita dikasih nih, buat saya nih, tumben. Kemarin mana aja, padahal di sini udah penuh buat amplop, mana aja. Itu enggak, sahabat Nabi tuh begitu. Dia lebih mementingkan kepada kehidupan orang
orang lain. Ini bedanya kita. Luar biasanya mereka sahabat-sahabat Nabi. Ini Sayyidina Umar bin Khattab. Umar bin Khattab pernah nyuruh pembantunya suruh bawa uang 400 dinar. 1 dinar itu 50.000. Berarti kalau 400 dinar, anggap aja 50.000, sekitar 20 miliar itu. 400 dinar itu 20 miliar. Diberikan kepada siapa? Pertama kepada sahabat Abu Ubaidah bin Jarrah, yang kedua adalah sahabat Mu'az bin Jabal. Umar bilang gini sama pembantunya, nanti kasih uang ini ke Abu Ubaidah bin Jarrah, tapi pulangnya jangan buru-buru. Kamu pelan-pelan ngintip apa yang dilakukan Abu Ubaidah bin Jarrah dari uang yang aku berikan. Saya mau tahu. Datang pelayannya ke Abu Ubaidah bin Jarrah. Datang Abu Ubaidah bin Jarrah, dikasih tahu nih pelayannya, maaf, saya disuruh oleh Khalifah Umar ngasih uang ke kamu. Buat siapa? Buat kamu. Berapa duit? 400 dinar. Kata Abu Ubaidah, taruh depan pintu. Nggak dimasukin nih 20 miliar, taruh depan pintu. Taruh depan pintu. Saya pulang ya, gih sana. Dia pulang muter nih dia nih. Dia tungguin. Abu Ubaidah bin Jarrah ngambil sorbannya, ngambil pecinya, itu uang diseret keluar. Orang yang lewat dipanggil, sini, mau uang nggak? Nih, diseret lagi uangnya. 20 miliarnya dihabisin semua. Padahal Abdullah bin Ubay Jarrah orang yang butuh, dikasih semua. Nih, ambil semua. Udah habis, udah pulang dia ke rumah. 20 miliar. Kaget tuh pembantunya. Apa kata pembantu? Tahu itu gua ngantri tadi. Pasti dapat itu. Lapor kepada Umar. Diapain uangnya? Langsung dibagiin depan mata saya. Abu Ubaidah bin Jarrah. Langsung. Sekarang bawa ke rumahnya Mu'az bin Jabal. Bawa ke Mu'az bin Jabal. Dibawa ke rumah Mu'az bin Jabal. Ingat, jangan buru-buru. Intip lagi. Diintip lagi. Taruh depan pintu sama sahabat Mu'az, dibagi-bagiin lagi. Nih semua. Sampai istrinya Mu'az bin Jabal datang. Mu'az, lu tuh orang miskin, belagu banget. Mana buat makan malam, mana uangnya nggak ada. Itu masih ngasih tau nggak? Sisa tinggal 2 dinar, tinggal 100.000 dari 20 miliar. Kata dia, udah nggak ada lagi nih, tinggal ini doang. Udah sini, orang lu bagi-bagi, lu susah. Tapi dia nggak mau minta, senang dia. Tolhah bin Ubaidillah, Tolhah bin Ubadah, itu malam punyang palanya, dia pusing banget palanya. Dia bolak-balik. Ditanya sama bininya, lu pusing gara-gara gua? Dia ada di Irsyadul Ibad. Enggak, lu mah bini yang paling solehah, lu doang, nggak ada lagi, lu doang. Itu benar dalam kitab. Kenapa? Memang bininya solehah banget. Kalau kamu berat sama saya pergi nih. Enggak, kamu nggak beratin saya. Cuma saya bingung. Kenapa bingung? Itu apa? Saya punya tabungan 400 dinar itu. Berapa? Hampir 40 miliar itu. Kata bininya apa? Jangan jadi orang bodoh. Sekarang bawa uang itu, bawa ke tengah lapang, panggil kaum, bagiin semua biar kau bisa tidur. Ditarik membantunya, dibagi-bagiin semua, diberikan 400.000 dinar, 30 miliar, dihabisin semua. Yang nyuruh siapa? Istrinya yang nyuruh. Kenapa istrinya ngelihat Tolhah kendor ibadahnya? Karena banyak harta, pusing mikirin uang. Kata istrinya, biar nggak pusing, sedekahin semua. Kalau kita punya bini begitu, Allah, ya Allah, kalau belum mati nggak saya kubur itu, masya Allah. Kalau yang dukung begitu dari mana? Habis muludan, nyumbang enggak, nyumbang dong. Jadi kalau hari Jumat dia bukan nanya udah mandi belum, udah nyiapin sedekah belum. Waduh, kalau punya bini begitu saat, biar kata rumah sempit juga, aduh, nggak apa-apa dah. Tolhah bin Ubadah karena punya istri model begitu, hidupnya malah tenang, hartanya semakin banyak. Orang Badui kenal, siapa nggak kenal Tolhah bin Ubadah? Datang ke situ dia bilang, Arab Badui ini bilang, tolongin dong Tolhah, kampung kami butuh uang. Ini baca di Irsyadul Ibad ada, butuh uang nih, sekampung kurang. Berapa butuhnya? 30
300.000 dinar, butuhnya 30 miliar. Kata dia, Pak, bawa uangnya semua. Uang yang ada dikasih semua. Dia nggak pakai nanya proposalnya mana, nggak pakai nanya, dia kasih semua. Tolha bin Ubadah nih, karena paling kaya nih, kaya bukan paling kaya, mohon maaf, dia kaya. Tolha bin Ubadah jual tanah sama Utsman, nih kaya lagi nih Utsman. Jual tanah berapa? 700.000 dinar. Kata Utsman, karena uangnya banyak, yang bawa saya sama pasukannya ke rumah kamu. Dibawa tuh dia, uangnya ke hartanya, ya uangnya ke rumahnya tuh. Kata bininya gitu, ya Allah, uang segitu banyak bakal apa? Nanti kalau mati banyak uang di sini, hisapnya susah. Lakinya bilang, tuh bagaimana? Bagi-bagiin, dibilang jangan bawa ke sini, bagi-bagiin. Langsung 700.000 dibagi-bagiin lagi. Beda banget sama kita. Dompet kita bagi-bagiin, apa yang dikata? Lagi goblok, ngaji bulanan juga lagi. Kalau ada kasih tahu saya nih yang model begini nih yang sampai di kitab Tolha bilang istri saya istri yang paling soleha. Kenapa? Dia yang bikin saya semangat ibadah. Jadi kalau ngasihnya sedikit dikatain, kita kan bingung nih. Bisa nggak nanti nih awal bulan dapat uang transferan, ya kan? Sebelum diserahin ke kas negara, ya kan? Kita ambil di bank, ya kan? 5 juta kita ambil 4 lembar, yang 100.000. Yang merah, yang biru kan bagusan yang merah kan lebih ngejreng gitu kan. Ambil 4 biji, taruh ke kotak, niatin. Yang satu buat orang tua laki saya, yang satu buat orang tua ibu saya, yang satu mertua laki, yang satu mertua perempuan. Lem lagi tuh amplop, serahin ke kas negara kita, istri kita nih. Udah diem aja, kita jalan kamar mandi. Paling bapak, wah, ini kemana nih 4 lembar nih? Bisa-bisaan lo gitu. Kasih tahu, yang 4 lembar gua kasih ke Masjid Al-Manar. Satu buat ini, satu buat ini. Kalau lo nggak mau, gua ambil lagi dalam kotak nih. Apa kata bininya? Ya kan bisa, jangan yang warna merah, warna biru juga bisa. Terus jangan 4, 2 aja dulu. Yang 2 bulan besok pasti ada aja. Nggak ada yang kenapa 4? Semuanya dong, kata gitu. Sedekah di jalan Allah gitu. Terus saya belum pernah tuh cerita gitu. Ada yang model begitu belum ada gitu. Semuanya sama, mau kata bini Ustaz juga sama aja udah. Bawa pulang dulu, jangan dibongkar pinggir jalan. Motor Ustaz tuh banyak amplop yang bekas sobekan. Nah, kita bongkar. Kenapa udah masuk kas negara itu enggak, rekennya itu butuh tanda tangan Pak Budiono, itu susah. Sahabat Tolha bin Ubadah. Kenapa dia begitu? Karena dia niru daripada Nabi dan keluarga Nabi. Bahwasanya ada Abdurrahman bin Auf, ini paling kaya dari sahabat Nabi. Jadi saya nggak cerita nomor panjang. Wah itu kayaknya, ente nggak boleh napas sedikit, napas udah dibayar. Saking mudah dermawan banget. Abdurrahman bin Auf dalam sejarah dia ngasih uang kepada Sayyidatuna Aisyah itu 2 karung uang dinar. Itu kalau dikurskan saya hitung 35 miliar. Ngasih uang istri Nabi 35 miliar ke Aisyah. Sebelum kisah-kisah sebelumnya, tahu sama Aisyah panggil pelayannya, tarik uang itu bawa ke depan Madinah. Uang itu dibagi-bagikan semua sama Aisyah. Kasih semuanya habis. Selesai sore ngabisin uang, gampang kan bagi-bagi uang. Itu bagi-bagi uang dari pukul 10 sampai sore itu. Berapa jam tuh ngabisin uang? Kita pernah ngabisin uang lama gitu. Nyawer aja 2.000 aja paling selagu itu, sejam dulu, wah sampai sore selesai. Mau buka puasa dikasih roti sama minyak samin sama pembantunya. Bukanya pakai ini dong. Iya, adanya ini doang. Kata Isa, emang nggak ada uang lagi? Nggak ada. Oh ya udah kalau nggak ada makan ini. Kata pembantunya, coba tadi kamu sisain 1 dinar aja, kita bisa makan roti sama daging. Kata Aisyah, aku nggak ingat hal itu dan jangan pernah menyalahkan aku. Kenapa Aisyah begitu? Karena Aisyah lihat di depan mata Aisyah sendiri. Nabi wafat hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun 10 Hijriah. Malam Senin Nabi sakit parah. Sakit parah, namanya sakit sudah. 18 hari itu Nabi sakit kepala. Pas Nabi mau kayak pingsan, diem di kasur tiduran. Nabi bangun, senang istrinya dong. Alhamdulillah bangun.
Kirain yang bangun, yang ditanya Aisyah gimana? Enggak, kata Nabi apa? Aisyah tolongin saya. Kenapa yang? Itu di bawah bantal saya ada uang 7 dinar. Sekarang kasih Ali, suruh sedekahin. Saya nggak mau mati, ada uang. Kata Aisyah, ya Allah bang, gue kira lu bangun inget gua. Malah inget uang, gua nggak mau ada uang tersisa. Maka sama Aisyah dibeli dikasih ke Ali, sama Ali langsung disedekahin semua. Yang bikin Aisyah nangis, ketika Nabi sakit malam besok mau meninggal, Aisyah nggak punya uang, sehingga rumah Nabi gelap, nggak punya uang buat beli minyak samin buat bakar api supaya nyala rumah Nabi. Nabi sakit, maka Aisyah dengan malu-malunya minta minyak samin kemana? Ke rumah istri Nabi yang lain. Tertolong. Kenapa Aisyah? Ya Allah, dikasih minyak baru nyala. Itu Nabi mau meninggal, hartanya suruh habis-habis. Ya nggak mau nih, kita kan kagak. Sampai bini kita kagak tahu nomor PIN rekening kita, kodenya berapa. Kenapa? Kata laki jebol dia tahu. Shopee bisa masuk sih itu, ya kan. Ini sahabat, kenapa ngelihat Nabi? Ini Umar, jangan kasih saya Nabi, kasih yang lebih butuh. Biar kuat lagi nih Pak, ngabisin waktu. Kuat nggak masih? Kuat nggak sampai jam 2? Sayyidina Imamuna Syafi'i, imam kita yang kitabnya kita baca dan mayoritas di sini. Jadi orang alim di Son'a, pulang mau ke rumah Mekah ibunya, karena ulama besar, dikasih besek, kasih bekal 10.000 dinar. Uangnya bawa hampir di atas 500 juta. Bawa kitab yang banyak, dibawa oleh beberapa keledai kitab-kitabnya, sama beberapa keledai bawa uang-uangnya. Wah, jadi orang berhasil rindu sama ibunya. Ya Allah, kangen ibunya di Mekah. Itu bawa duit itu, kata sahabatnya, kamu bawa duit 500 juta saat itu bisa beli tanah di Mekah sebesar apa itu, kata dia. Dia cuma senyum. Dia pengen bawa uang ini mau dikasih ke ibunya semua. Ketika dia mau masuk ke kota Mekah, mau masuk ke rumah, ibunya marah. Syafi'i, saya nyuruh kamu belajar buat dapat ilmu. Kalau mau diajarkan ilmumu, saya nggak butuh uangmu. Jangan pernah masuk ke rumah ini kalau masih ada uang 1 dinar saja di kantong. Padahal dia mau bawa duit 500 juta buat ibunya. Tapi kata ibunya 50.000 aja ada di kantongmu, nggak usah masuk lagi, balik lagi sana ke Yaman. Apa Imam Syafi'i? Nggak banyak tanya, nggak bilang ini susah payah nih, abis jual tanah. Enggak. Imam Syafi'i langsung keluar ke gerbang pintu Mekah. Dia gelar kemah di situ. Dia pakai gamis yang panjang, itu uang ditaruh di atas gamisnya tuh, diangkat sarungnya, gamisnya taruh. Dia keliling orang yang lewat, mau uang nggak? Sini nih, dikasih nih, serauk. Mau uang nggak? Sini, serauk, dia habis semua. Sampai dia jatuhin gamis, plak, habis uangnya. Apa? Akhirnya saya bisa ketemu sama ibu saya. Gak mikir, bener nih, nggak mau nih, 500 juta loh, gitu. Tinggalkan, bener nih, gitu kan, goyang, ya udah sisain sedikit, berapa? 490 juta, mampus. Habib Munzir bin Fuad al-Musawwar hadir, haulnya itu Habib Idrus bin Muhammad al-Idrus. Nih, datang habaib, orang-orang Jalsah Isnain, orang-orang Majelis Rasulullah datang butuh dong, Bib, mau jalan, mau ziarah. Habib Munzir nih, makamnya tuh ada. Apa kata Habib Munzir? Itu tas saya tuh kan ada tuh. Ya, buka, ambil secukupnya. Ambil secukupnya. Itu yang ngomong masih hidup, Habib Idrus bin Muhammad al-Idrus. Dibuka itu, dolar Amerika, ringgit Malaysia. Yordan pakai dolar apa? Dolar apa? Yang paling tinggi dolarnya punya Yordan itu. Ada semua, ambil semua. Dia nggak pakai nanya, ambil. Guru Zaini Abdul Ghani, 5 Rajab kalau punya duit niatin berangkat ke Banjarmasin, Kalimantan. Kita ketemu di sana nanti. Mudah-mudahan bisa berangkat lagi. Itu di sana. Kalau Guru Zaini datang ke rumah sakit Banjar, lagi cuci darah, karena beliau cuci darah kan.
Orang yang cuci darah pada saat itu, pada hari yang sama, semuanya dibayarin sama guru Jenny. Dia cuci darah udah berapa juta. Ada yang cuci darah berapa orang? Ada 50 orang. Bilang 50-50-nya saya yang bayar. Saya yang ulama besar di Kalimantan, Guru Zaini Abdul Ghani, punya air minum sekumpul, punya butik ini, dia sedekah. Kenapa? Dia niru tuh. Kalau nggak bisa kayak Sayyidina Umar, kalau dapat hadiah bilang kasih aja kepada yang lebih membutuhkan. Tapi sini apa Nabi katakan? Fayaqulu khuzhu fatamawilhu au tasaddaq bihi. Kata Nabi, nggak boleh, terima atau nanti kau sedekahkan atas namamu. Hadis ini mengatakan orang kalau mendapatkan harta dan harta itu adalah harta yang halal dan datangnya tidak dia duga-duga, memang benar dia nggak tahu dapat harta itu, dia tahu halal, kata Nabi wajib diterima buat nyenengin, nggak boleh ditolak. Udah niat nih, apa ini? Rokok ini. Oh ya udah, makasih banyak. Kita tahu nih yang ngasih dia. Tapi kalau yang ngasihnya kita tahu bukan dari jalur yang halal, haram, wajib ditolak. Ifah, jaga diri. Atau juga jangan menerima uang, kita tahu itu halal, tapi tamanni di dalam hati kita punya keinginan. Nanti di bawah dijelasin. Saya kalau main ke rumah Pak Haji Murdo, itu kalau pulang pasti dikasih rokok, dikasih uang 200. Main nih, kasih rokok, kasih uang gitu. Satu saat saya punya niat gitu, saya mau main ke rumah Pak Haji Murdo, pasti dapat rokok, dapat uang. Ketika punya taman nih seperti itu, jangan datang ke rumahnya dan jangan pernah terima. Karena belokin, itu hawa nafsu yang minta, nggak boleh. Itu namanya berharap minta-minta, nggak boleh. Sampai segitunya, sampai segitu, udah diem aja. Banyak ya kita udah jalan-jalan aja. Ngajar Pak, sampai yang ngasihnya lupa gitu. Dia jalan-jalan aja, ngaji aja nggak mau mikirin. Kenapa? Tugas saya cuma ngajarin itu. Kata Nabi, kalau dikasih hadiah terima, nanti sedekahkan atas namamu. Wa ma ja'aka min hadzal mali, dan apa saja yang datang kepada dirimu dari harta ini, wa anta ghairu musyrifin, dan kamu tidak berharap sama sekali, wala sailin, kau tidak pernah minta, fakhuzhu, terima. Ghairu tahsib, terima. Halal kamu yakin, terima, jangan pernah ditolak. Wa ma la fala tutbi'u nafsaka, tapi kalau tidak ada niat seperti itu, memang kita berharap, kita minta harta itu punya tujuan tertentu, fala tattabi'u nafsaka, jangan lakukan itu, lawan hawa nafsumu, kata Nabi. Jangan tuh. Tahu nih kalau ada Bang Anggi beres nih kopi pasti dibayar, jangan, kita keluarin dulu duit kita mau bayar. Kata Bang Anggi, jangan, kan biasa gue yang bayar. Ya udah, niat baik udah selesai. Tapi kalau udah berasa dalam hati emang niat banget gitu, kalau Bang Anggi mau beres ini dompet mata raya, ya itu mah jangan. Orang PLN di sini yang ngaji mah semuanya saya doain orang kaya semua. Makanya saya ngomong semangat nih berapa miliar, karena saya yakin antum orang kaya semua. Kalau belum sisa sampai sanggup bahas Tolhah bin Ubadah, Abdurrahman bin Auf, minimal setiap hari 2.000, jangan sampai nggak keluar Bang Medi. Jangan sampai nggak keluar. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.